Resep 4D untuk sukses di 3i Network. Bagi Anda yang sudah join di BIS 3i Network, sudah jalankan mungkin 1 tahun, atau bahkan sebelum itu 1 bulan, 2 bulan, atau baru aja join kemarin gitu kan. Tentu Anda semua pengen satu hal. Apa itu? Anda pengen sukses, betul tidak? Tidak ada yang join di 3i Network pengen gagal. Tidak ada. Setuju? Yes, ya, semua orang pengen berhasil, semua orang pengen sukses, tetapi tidak semua orang mengalami kesuksesan tersebut. Kenapa? Nah, karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Nah, kita perlu pelajari pola-pola sukses supaya Anda juga bisa sukses. Dan Anda perlu pelajari juga pola gagal supaya Anda bisa hindari tidak melakukan hal-hal yang menuju kepada kegagalan. Nah, di video kali ini saya akan sharingkan resep 4D ya. 4D ini yang akan membawa Anda menuju kesuksesan. Kalau Anda tidak memiliki 4D ini, Anda tidak akan bisa berhasil. Apa saja resep 4D untuk sukses di 3i Network? D yang pertama adalah desire atau dream. Ya, keinginan yang kuat atau impian, ya. Anda punya impian tidak? Ya, bukan sekedar mimpi di siang bolong. Ya, mimpi sesuatu yang membara dalam diri Anda, sesuatu yang pengen Anda raih. Mungkin ada dijelaskan oleh leader Anda ketika join di BIS ini ya. Apakah Anda punya keinginan ingin mewujudkan impian Anda, ingin jalan-jalan ke luar negeri, menyekolahkan anak sampai kepada pendidikan tinggi, ingin bersedekah lebih banyak, ingin punya rumah, ingin punya mobil, dan lain sebagainya ya. Anda digali impiannya ya. Apa yang menjadi impian Anda? Atau Anda saya pengen bebas waktu, bebas finansial. Wah ya, tidak terikat lagi oleh pekerjaan. Dan pengen apa, pengen ini, pengen itu, bisa semua kebeli misalnya gitu kan. Karena punya uang yang banyak. Ya, itulah impian ya, itulah desire, itulah dream yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin sukses di BIS 3i Network. Ya, Anda bisa lihat, Anda bisa cek satu persatu orang-orang sukses, orang-orang yang penghasilannya puluhan juta sampai ratusan juta di BIS 3i Network. Mereka semua punya satu kesamaan, yaitu mereka punya impian. Ya, mereka punya impian yang ingin mereka wujudkan. Mungkin mereka ingin membahagiakan keluarga mereka. Ya, selama ini mereka hanya memberikan hal yang pas-pasan gitu ya, penghasilan yang pas-pasan untuk keluarganya. Ingin membahagiakan mereka, ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ya, jadi mereka mau berjuang di BIS 3i Network. Nah, Anda perlu punya impian juga. Ya, Anda perlu punya impian yang kuat. Oke, karena itu adalah langkah pertama, itulah D yang pertama ya, desire atau dream. Tapi ternyata ya, desire atau dream itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Kita butuh D yang kedua, yaitu direction, ya. Direction atau arah, ya, atau goal atau target. Ya, Anda sudah punya impian nih. Wah, Anda senang sekali. Yes, bisa jadi crown, go crown gitu kan. Go freedom ya, bebas waktu, bebas finansial gitu kan. Anda punya impian, wah, pengen punya rumah yang besar, pengen punya mobil Lamborghini, wah ya, segala impian yang luar biasa Anda miliki. Tetapi kalau Anda tidak memiliki direction, ya Anda nggak akan kemana-mana. Ibarat Anda naik taksi gitu kan, begitu Anda masuk taksi, kemudian ditanya sama supirnya, Pak mau kemana? Ya, nggak tahu, saya nggak tahu mau kemana gitu. Kira-kira gimana? Ya. Ada dua pilihannya ya, supir itu menurunkan Anda langsung di situ, atau Anda diajak muter-muter ya sampai argonya tinggi, baru kemudian Anda diturunkan. Ya, Anda suruh bayar. Sekarang lebih jelas ya kalau Anda pakai online gitu kan, transportasi online harus jelas kan tujuannya kemana gitu kan, kemudian ada harganya yang harus dibayar berapa. Jelas, Anda harus tentukan kan.
tujuannya kemana? Nggak bisa. Anda pesan transportasi, taksi dan lain sebagainya, nggak ada tujuannya. Ya akhirnya yang muter-muter atau diam di tempat. Nah sama juga orang jalankan bis 3i Network. Banyak orang punya impian yang besar, banyak orang punya mimpi yang tinggi, banyak orang yang punya hasrat yang begitu kuat, tetapi mereka tidak punya goal yang jelas. Mereka hanya, nanti saya akan go freedom, saya akan bisa punya rumah, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen umroh, bla 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 bla. Tapi mereka tidak punya rencana yang jelas, tidak punya goal, tidak punya target. Akhirnya apa? Mereka tidak akan kemana-mana. Oke, ya. Ada 5 perbedaan antara dream dan goal. Ya, ada 5 perbedaan antara dream, mimpi, impian, dan goal atau target. Ya, Anda perlu pahami. Ya, Anda tidak hanya sekedar menjadi dreamer, menjadi pemimpi, tapi jadilah goal achiever. Ya, orang yang bisa mencapai goal itu, yang bisa meraih goal itu. Oke, 5 perbedaan antara dream dan goal. Yang pertama, ya, dream itu berorientasi pada motivasi. Ya, jadi dream berorientasi pada motivasi, sedangkan goal atau target itu berorientasi pada hasil. Beda ya. Ini motivasi, ini target. Ya, impian membuat Anda termotivasi. Tapi kalau goal itu berorientasi pada hasil, bagaimana bisa mencapai hasil ini. Kemudian yang kedua, dream itu Anda hanya perlu imajinasi. Ya, Anda hanya perlu berimajinasi saja. Tetapi goal Anda perlu kerja. Ya, ini bedanya. Kemudian yang ketiga, dream itu tidak nyata. Ya, dream itu tidak nyata, tetapi goal itu sangat nyata. Kemudian, dream itu tidak ada batas waktu, sedangkan goal ada batas waktu. Kemudian yang kelima, dream itu tidak terukur, tapi kalau goal itu terukur. Itu 5 perbedaan antara dream dan goal. Kalau Anda hanya punya dream saja, hanya punya impian saja, Anda punya hasrat yang membara, tetapi Anda tidak punya goal yang jelas, ya Anda tidak akan bisa sukses. Ya ibaratnya begini, ada 2 kesebelasan, ya ada 2 kesebelasan main bola gitu kan, tetapi gawangnya dicabut. Ya kebayang main sepak bola tidak ada gawangnya. Terus gimana? ya sudah menendang ke sana kemari, nggak ada gol gitu kan. Ya udah nggak akan kemana-mana, orang nggak akan semangat juga. Betul tidak? Ya sama. Kalau Anda hanya punya impian yang besar tapi tidak punya goal yang jelas, tidak punya target yang jelas, Anda tidak akan kemana-mana. Ya, tanpa target orang itu kelihatannya sibuk. Ya, tanpa target kelihatannya sibuk tapi tidak produktif. Ya, sibuk mengunjungi mitranya misalnya. Ya ini teman saya gitu kan. Ya udah saya bantu mati-matian. Padahal temannya nggak begitu niat gitu ya. Nggak begitu serius tuh jalankan bis ini. Dia luangkan waktu, tenaga gitu untuk bantu temennya. Padahal ada mitranya yang lain yang serius, yang pengen berhasil, tetapi karena ya itu tadi, dia salah prioritas, dia bekerja di tempat yang salah, ya akhirnya nggak dibantu malah. Ya, ini kan salah gitu kan, artinya apa? Kelihatannya sibuk, kelihatannya kesana kemari, tapi tidak produktif, tidak banyak hasil yang didapatkan. Tapi kalau Anda punya target, Anda sibuk dan Anda produktif. Ada hasil yang jelas yang Anda dapatkan. Oke ya? Nah, jadi itu penting untuk Anda punya goal atau punya target. Nah, Anda perlu punya goal hasil dan ada goal kerja. Ya. Goal bisa dibagi menjadi 3 macam, ya. Goal jangka panjang, kemudian goal jangka menengah, dan goal jangka pendek. Ya biasanya orang bikin goal jangka panjang setahun, 3 tahun gitu kan. Jangan. Ternyata menurut penelitian itu terlalu lama ya. Misalnya setahun lagi, masih setahun lagi, santai lah gitu kan. Ngapain ngoyo gitu kan. Ya udah santai aja. Akhirnya apa ya? Ya udah Anda malah nggak mau mengejarnya karena masih lama kok ya. Tapi buat sekarang ya, buat goal jangka panjang Anda itu 3 bulan. Ya 3 bulan ke depan goal jangka panjang Anda apa? Dan goal jangka menengah Anda itu adalah 1 bulan ke depan.
1 bulan ke depan, 1 periode ya, sampai tanggal 18 misalnya, itu Anda goalnya apa? Itu goal jangka menengah. Kemudian goal jangka pendeknya adalah 1 minggu ke depan, apa target Anda? Ya, tadi ada goal hasil, ada goal kerja. Misal gini, goal hasil Anda, ya, goal hasil Anda mau kejar double elite, Anda mau closing pribadi 10 orang, ya, itu goal hasil Anda. Sampai tanggal 18 bulan depan, saya mau kejar double elite, ya, saya mau closing 10 orang, itu goal hasil. Goal kerja Anda gimana? Ternyata Anda cuma presentasi ke 15 orang, kira-kira cocok nggak ini? Ya, goal kerja dengan goal hasilnya, ya nggak cocok, nggak matching gitu ya. Anda pengen closing 10 orang, tapi presentasi Anda hanya 15 kali gitu kan dalam 1 bulan. Ya nggak bisa. Ya, kalau perbandingannya Anda presentasi ke 5 orang, closing 1 ya, berarti Anda butuh berapa kali presentasi untuk dapat 10 orang? Ya minimal 50 orang, betul tidak? Ya, minimal Anda presentasi dalam 1 bulan itu adalah 50 kali. Nggak bisa cuma presentasi 15 kali atau bahkan 10 kali. Anda berharap presentasi closing. Aduh, bukan begitu ya. Kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Anda akan presentasi ditolak, baru diterima. Ditolak, baru diterima. Lebih banyak mana ditolak atau diterima? Ditolak. Makanya gimana? Ya sudah, nggak usah pusing gitu kan. Lakukan saja yang banyak gitu. Ya, kalau Anda punya target double elite gitu kan, 10 orang, ya Anda minimal presentasi 50 kali dalam 1 bulan. Jadi cocok gitu ya, goal hasil dengan goal kerjanya. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi penting sekali Anda punya goal, punya target. Jadi begitu awal bulan setelah tutup buku ya, setelah tutup buku bulan sebelumnya, Anda segera konsultasi ya dengan leader Anda. Buat setting goal dalam waktu 1 bulan ke depan misalnya. Apa yang ingin Anda raih? Ya, setting ya, mau buat home meeting misalnya, table meeting, home sharing dan lain sebagainya. Ya, punyai goal yang jelas. Ya, goal hasil apalagi selain Anda closing pribadi, berapa pertambahan jumlah mitra dalam 1 bulan? Ya, Anda perlu punya goal. Sekarang kan jelas gitu ya, di Mobis ya Anda bisa cek gitu kan, di dashboard kelihatan gitu ya dalam 1 bulan berapa pertambahan mitra barunya. Jelas sekali sekarang. Jadi Anda harus punya target berapa ini pertambahannya ya. Di grup A berapa, grup B berapa, grup C berapa. Ya, berapa orang yang presentasi minimal 15 kali dalam 1 bulan. Berapa orang yang hadir dalam pertemuan. Itu adalah orang-orang yang aktif gitu kan. Ya, Anda perlu punya goal yang jelas. Oke, ya, itulah pentingnya goal. Oke, itu adalah 2 hal tadi ya. Sudah 2D kita bahas. Desire atau dream, yang kedua adalah direction atau arahan ya. Arahan ini dalam arti goal atau target. Karena ketika Anda punya target, Anda jelas mengarah kemana. Ya, Anda tidak muter-muter nggak jelas gitu kan, menghabiskan ya waktu, energi Anda, uang Anda, tidak ada hasil. Kemudian D yang ketiga ya. D yang ketiga adalah disiplin ya, disiplin. Jadi untuk Anda sukses di 3i Network, Anda butuh disiplin. Ya, Anda tidak bisa ya sudah suka-suka Anda. Apa sih arti disiplin? Disiplin itu begini. Disiplin itu Anda mau melakukan apa yang sudah Anda komitkan pada saat Anda mood atau tidak, pada saat Anda bersemangat atau tidak. Itu adalah disiplin. Ya, tadi contoh misalnya Anda punya goal ya, punya goal closing double elite ya, 10 orang dalam 1 bulan. Anda minimal goal kerjanya 50 kali dalam 1 bulan. Ya sudah, kalau Anda punya goal 50 kali dalam 1 bulan, sehari presentasi ke 2 orang, ya sudah, Anda lakukan tiap hari. Ya, Anda mood atau tidak, Anda disiplin lakukan itu. Ya, itu adalah disiplin. Anda mau lagi semangat atau lagi down, lagi apa, pokoknya Anda action gitu kan ya. Anda tidak menuruti perasaan Anda, tetapi Anda action. Karena apa? Our motion determine our feeling ya. Jadi kalau Anda
bergerak ya, feeling Anda itu akan ngikutin, mood Anda itu akan ngikutin. Jadi jangan nunggu mood, tetapi gerakkan diri Anda supaya Anda dapat moodnya. Oke, dan nggak urus mood apa ya, artinya mood atau enggak, pokoknya Anda lakukan. Anda sudah komit 50 kali dalam 1 bulan, ya Anda lakukan. Tiap hari presentasi minimal ke 2 orang. Oke ya, jelas ya, Anda butuh disiplin. Anda tidak bisa ya, hanya santai-santai, kemudian Anda, lagi capek nih, ini lagi ada tayangan TV yang menarik, males presentasi, nggak bisa. Ya, kalau Anda pengen sukses, Anda perlu disiplin. Oke, itu yang ketiga. Kemudian D yang keempat, ya, Anda perlu dedication. Ya, Anda perlu dedikasi. Apa sih dedikasi? Dedication itu adalah, ya, Anda punya kemauan, ya, Anda punya kemauan untuk mengerahkan banyak waktu dan tenaga Anda untuk sesuatu hal yang penting. Ya, dedikasi adalah Anda punya kemauan untuk mengerahkan tenaga, waktu Anda untuk sesuatu yang penting. Nah, kalau Anda anggap BS3i Network itu penting, Anda akan sepenuh hati, ya, Anda akan full heart untuk kerjakan bis ini. Ya, dedication atau full heart ya. Anda benar-benar mau meluangkan waktu. Mungkin Anda tidak full time gitu ya. Anda kerjakan sepulang kerja, tapi Anda benar-benar kerjakan ya. Anda mau gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Oke, itu adalah dedication. Tanpa dedikasi Anda tidak bisa berhasil. Ya, Anda perlu mau full heart. Ya, itulah 4D ya, resep 4D untuk sukses di bisnis 3i Network. Yang pertama adalah desire atau dream, yang kedua adalah direction, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat adalah dedication. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada mitra-mitra Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.